Bismillahirrahmanirrahim. Say no to Islamophobia, yes to anti-Islamophobia. Mari mewujudkan kehidupan dunia yang indah, damai, dan lebih baik. Apa itu Islamophobia? Suatu pandangan, sikap sebagai bentuk ketakutan berlebihan, kebencian, permusuhan, tidak berdasar dan tidak rasional terhadap Islam berbasis kecurigaan dan diskriminasi. Mengekspresikan dengan membakar Al-Quran, menghina Allah, Rasulullah, dan menuduh muslimin dengan berbagai fitnah keji. Mengapa harus Islam? Ya, kebencian terhadap Islam dipicu latar belakang historis, perkembangan jumlah umat Islam yang sangat pesat. Secara statistik, jumlah umat Islam di negara barat menunjukkan peningkatan sangat signifikan setiap tahun. Banyak gereja yang tutup, tergantikan berdirinya masjid megah hingga ratusan. Selain kecemburuan atas penilaian Islam dianggap sebagai agama rasional dengan sistem holistik paling lengkap dan universal mengatur kehidupan. Untuk itu, elit global berupaya memframing Islam sebagai musuh bersama dunia demi mewujudkan tujuan mempertahankan status quo, menguasai dan mengontrol dunia. Indonesia dengan negara mayoritas pemeluk agama Islam kedua terbesar di dunia, direkayasa kekuatan besar terjangkiti virus ini. Stigmatisasi negatif, berbagai jenis ujaran dan fitnah kejam biadab lainnya. Mengapa? Karena akibat minimnya kesadaran pengetahuan tentang Islam yang benar, kurangnya iman, dan terpengaruh maraknya propaganda Islamophobia. Berdampak pula membuat masyarakat apatis, takut, saling curiga, terancam, bahkan didesain benci terhadap agama mereka sendiri dan mengancam kerukunan umat beragama. Islamophobia sebenarnya sudah muncul sejak zaman Rasulullah. Namun propaganda gencar saat ini semakin terstruktur, tersistem, dan sangat masif. Bertujuan bukan saja merusak tatanan agama, juga tatanan kenegaraan dan kemasyarakatan. Isu yang menjadi propaganda besar adalah tuduhan teroris, ekstremis, radikalisme, intoleran, anti kebinekaan, anti Pancasila, anti NKRI, sekuler, liberalisasi, moderasi beragama, dan sebagainya. Mengapa lantas harus 15 Maret? Ya, ditetapkannya MUPPB yang disponsori negara Oki 15 Maret 2022 terkait erat dengan tragedi 15 Maret 2019 atas serangan teroris bersenjata senapan otomatis di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru. Peristiwa berdarah ini menewaskan 51 jamaah, melukai sekitar 40 lainnya saat melaksanakan ibadah salat Jumat. Sungguh ironis, bukan? Dengan ditetapkannya Hari Anti-Islamophobia oleh resolusi PBB, maka kini hak muslim telah memiliki legal standing yang diakui secara internasional sebagai hak asasi manusia. Now, Muslim right is human rights. Sayangnya pemerintah Indonesia belum semangat serius mengimplementasikan resolusi tersebut. Sementara negara barat lebih tegas memerangi Islamophobia melalui perangkat hukumnya. Di Amerika Serikat, Swedia, Kanada sudah ada upaya perundangan tentang ini. Di Kanada bahkan menetapkan tanggal 29 Januari sebagai Hari Nasional Anti-Islamophobia. Implikasi penetapan Hari Anti-Islamophobia, maka pemerintah Indonesia perlu melakukan pemetaan, antisipasi preventif dan kuratif penanggulangan fenomena ini di tingkat internasional dengan cara meningkatkan dialog antar negara tentang Islam yang sejuk, melakukan akselerasi transformasi di berbagai bidang guna mengembalikan the glorious kejayaan abad keemasan Islam. Sebagaimana keberhasilan Uni Eropa perlu meniru membentuk Uni negara Islam yang berkarisma dan powerful agar tidak sekedar menjadi objek kolonial gaya baru. Berani menetapkan penyatuan mata uang tunggal, memperkuat ukhuwah Islamiyah di kancah global untuk meningkatkan leverage and bargaining position semua bidang ekonomi, politik, IT, militer, sosial budaya negara-negara Islam. Di Indonesia, Islamophobia mengancam kerukunan umat beragama, perlu upaya
pendekatan sosiologis dan pembinaan terhadap kelompok yang terpapar, memperdayakan terhadap ormas Islam mayoritas agar narasi Islam damai, rahmatan lil alamin terus meningkat, mendesak pemerintah dan DPR menyusun perundang-undangan anti-Islamofobia, mensosialisasikan resolusi PBB dan menetapkan Hari Nasional Anti-Islamofobia. Umat Islam perlu menyatukan ukhuwah untuk tidak mudah diadu domba dan dipecah belah, mengantisipasi propaganda media Islamofobia, berdakwah di medsos, membuat konten menarik tentang Islam yang benar, indah, dan damai. Perlu gerakan sosialisasi dan edukasi pada seluruh lapisan masyarakat sampai menyentuh terbawah keluarga. Bahkan menjadikan bagian kurikulum atau bagian materi pendidikan PPKN dan agama. Umat Islam memiliki misi mulia keselamatan dunia akhirat dan tidak pernah memusuhi umat lain hanya karena perbedaan agama, bangsa, budaya, dan adat istiadat. Mari kita tunjukkan sikap indah meneladani keteguhan, tauhid, dan keindahan akhlak Rasulullah. Islam indah, rahmatan lil alamin, rahmat, kebahagiaan, ketenangan, keterantaman, dan keselamatan bagi seluruh dunia. Stop Islamofobia, galang kebersamaan dan dukung Hari Nasional Anti-Islamofobia. Sebagaimana firman indah Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran 104. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Mau? Selamat Hari Anti-Islamofobia. Barakallah. Amin. Allahumma amin.